Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Amin. Baik, bertemu kembali dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita masuk ke materi. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, peduli terhadap makhluk hidup. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah dan ada yang di dataran tinggi. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo cari tahu. Padi. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Anak-anak tahu jawabannya? Jawabannya adalah padi tumbuh baik di daerah persawahan, sedangkan teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Ya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah adanya sinar matahari, kecukupan air atau curah hujan, suhu udara di tempat penanaman, kadar asam di tempat penanaman.
Selanjutnya ada wawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Wawancara dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Sebelum wawancara, perhatikan cara membuat pertanyaan yang baik, langkah-langkah wawancara, serta hal yang perlu dilakukan saat wawancara. Nah, kemarin kita sudah mencoba membuat pertanyaan wawancara yang baik. Sekarang coba kita perhatikan langkah-langkah wawancara dan hal yang perlu dilakukan saat wawancara. Sebelum melakukan wawancara, yang pertama adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik, simba atau kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memperkenalkan diri. Jadi, nanti anak-anak itu sebelum melakukan wawancara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, jangan lupa membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat wawancara. Yang kelima, dengarkan jawaban narasumber dengan baik. Yang keenam, hindari memotong ucapan saat narasumber berbicara. Yang ketujuh, hindari minta pengulangan jawaban. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kedelapan, hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung. Mampu mengambil keputusan. Mampu mengambil kesimpulan. Setelah wawancara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mohon undur diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih di sini karena narasumber sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Yang ketiga, ucapkan permohonan maaf apabila saat wawancara terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati narasumber. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena telah menonton videonya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.